Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada bab yang ketiga, itu tentang pengurusan jenazah. Oke. Mukadimahnya atau pendahuluannya, kematian adalah sesuatu yang pasti dan kita harus bersedia menghadapinya. Karena ia merupakan titik permulaan kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Hanya mukmin yang dipanggil menghadap Tuhannya dengan hati yang bersih yang akan memperoleh kejayaan. Jadi perkara kematian ini adalah sesuatu yang sudah pasti Allah tentukan. Makanya Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Kemudian menguruskan jenazah adalah merupakan perkara yang tidak boleh kita elakkan begitu saja. Karena apa? Karena hukum dari pengurusan jenazah ini adalah fardu kifayah. Dengan adanya sebagian umat Islam yang mengetahuinya, akan selesailah tanggung jawab itu. Jadi kalau di suatu kampung ya, atau suatu kampung atau desa ada orang meninggal tapi tidak ada yang mau menyolatkan, mau memandikan, mau menyolatkan, mau mengkafani, dan tidak ada yang mau menguburkan, atau tidak ada yang di kampung tersebut yang mau mengurus, yang tidak ada yang mau mengurus jenazah itu, maka satu kampung itu berdosa semua. Tapi kalau sudah ada sebagian yang melakukan pengurusan jenazah, maka kewajiban itu gugur bagi warga kampung yang lainnya. Itu maksud dari fardu kifayah. Kalau tidak dilakukan, tidak diurus jenazah itu oleh satu kampung, maka satu kampung itu berdosa semua. Itu maksud dari fardu kifayah. Mati itu pasti, hidup ini insya Allah, maka bersiap-siaplah untuk sesuatu yang lebih pasti itu. Jadi kita harus membawa bekal. Makanya kata Allah kan, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari bahagia hidup itu, tujuan itu di akhirat. Tapi jangan lupakan duniamu. Karena dunia ini kita berusaha, kita beramal untuk menuju akhirat. Diibaratkan bahwa dunia ini ad-dunya mazra'atul akhirah. Tempat menanam. Menanam apa ya? Tentunya menanam kebaikan. Karena apa? Karena akhirat itu adalah tempat untuk memanen. Memanen kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan atau kita kerjakan di dunia. Nah, inilah masa depan kita, bahwa kita hidup di dunia ini hanya terbatas. Kita akan menjadi mayat seperti ini. Nah, itu kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain ada 5 menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Itu menjawab salam, menjenguk orang sakit, nah ini mengiringi jenazah, menjawab panggilan atau hadir dalam undangan, dan mendoakan orang yang bersih. Nah, salah satunya ini mengiringi jenazah atau mengurus jenazah. Kemudian tindakan awal ketika berlaku kematian, yang pertama hendaklah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua ini adalah milik Allah dan kami akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Kemudian yang kedua, tukarkan pakaiannya, pakaian jenazah, pakaian mayat, dan bersihkan kotoran yang keluar dari duburnya. Kemudian yang ketiga, rapatkan kedua belah matanya. Kemudian yang keempat, lipatkan tangannya seperti dalam sholat ya, seperti ini. Kemudian rapatkan mulutnya, kalau mulutnya terbuka. Kemudian luruskan kakinya, ikatkan kedua ibu jari kakinya, itu yang biasanya diikat dengan kain seperti itu. Kemudian letakkan di tempat yang tinggi, kemudian hadapkan jenazah tadi ke kiblat. Ini kewajiban terhadap jenazah. Yang pertama tadi yang memandikan jenazah, yang kedua mengkafankan, yang ketiga adalah mensolatkan jenazah,
Dan yang keempat adalah mengkuburkan atau kebumian jenazah. Yang pertama kita bahas satu-satu, memandikan jenazah. Persiapan dalam memandikan jenazah, siapkan tempat yang layak tentunya, yang bersih. Kemudian yang kedua, siapkan peralatan dan perlengkapan seperti alas mandi jenazah, kemudian wadah air, airnya juga sabun, pembersih, kapur barus, air mawar, dan daun bidara agar jenazah ini wangi. Kemudian orang yang memandikan jenazah adalah orang yang mahramnya. Misalnya kalau istri meninggal, maka yang memandikan suaminya atau anak-anaknya, seperti itu. Kemudian yang keempat, mendahulukan anggota wudhu dan anggota badan sebelah kanan ya, dari tangan kanannya, kaki kanannya, disunahkan 3 kali. Kemudian jenazah bukan mati syahid, karena orang yang dulu yang berperang mati syahid itu biasanya jenazah itu tidak dimandikan, tapi langsung dikebumikan, dikuburkan bersama baju perangnya. Itu yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh tempat pemandian jenazah ya. Biasa di desa-desa kita ada. Nah, ini alat-alatnya, tempat mandi, kemudian kain basahan, ada sabun, air cendana, kapur barus, air daun bidara, sarung tangan, pencebok atau gayung, dan minyak wangi. Dan handuk juga, ini contoh peralatan untuk memandikan jenazah. Nah, ini pewangian untuk memandikan, ada air mawar, ada minyak wangi, ada kapur barus, dan juga sabun. Nah, seperti ini. Kemudian cara memandikan jenazah, yang pertama jenazah ditempatkan yang terlindung ya, jangan sampai diumbar, dilihat banyak orang. Kemudian memulai dengan basmalah, jenazah diberikan kain basahan untuk menutupi auratnya. Jadi walaupun sudah menjadi jenazah, kita juga masih menghargai bagaimana Islam itu tetap menghargai manusia, walaupun manusia itu sudah meninggal, perlu ditutup dengan penutup aurat. Kemudian membersihkan kotoran dan najis yang ada pada jenazah atau mayit, kemudian diangkat agar didudukkan ya, didudukkan, kemudian perutnya ini ditekan. Supaya apa? Supaya keluar semua kotorannya itu. Kemudian kotoran pada kuku, pada mulut, pada gigi, pada telinga juga dibersihkan. Kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh. Kemudian diwudukkan. Dan terakhir disiram dengan air campuran kapur barus, daun bidara, pewangian, dan yang berbau harum. Jadi jenazah nanti diwudukkan juga. Kemudian dikeringkan dengan kain handuk, kain atau handuk. Nah, ini di tempat yang terlindungi ya, tempat yang tertutup, jangan sampai diumbar, dilihat banyak orang. Kemudian tadi yang memandikan itu usahakan mahramnya, seperti itu. Kalau di desa-desa itu mudinnya ya, seperti itu ya. Bacaan niat untuk memandikan jenazah untuk laki-laki, nawaitul ghusl li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Saya berniat memandikan mayit ini karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau laki-laki pakai hadzal mayyiti karena muzakkar ya, laki-laki dalam bahasa Arab itu. Kemudian kalau perempuan karena muannats maka menggunakan tak marbuthah. Li hadzihil mayyitati, seperti itu. Adanya hadza dengan hadhi. Hadza untuk laki-laki karena muzakkar, kalau hadhihi untuk perempuan karena muannats, seperti itu. Hadhil mayyitati, kalau laki-laki hadzal mayyit. Itu. Ini diberikan kain basahan tadi ya. Nah, sirami dengan air bersih mulai dari anggota tubuh sebelah ke kanan. Kanan seperti itu, baru ke sebelah kiri. Kemudian ini didudukkan. Kemudian perutnya sambil ditekan-tekan agar kotoran itu keluar, seperti itu.
Nah, istri boleh memandikan suami dan suami juga boleh memandikan istri. Nah, ini tadi yang disebut mahram ya, atau anaknya gitu. Boleh. Kemudian mewudhukan jenazah dan menyirami dengan kapur barus atau wangian agar jenazah ini wangi. Selanjutnya mengeringkan jenazah dengan handuk. Hikmah dari memandikan jenazah adalah yang pertama bagaimana Islam itu mementingkan kebersihan. Ya, disebutkan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman atau at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Kemudian yang kedua menghormati manusia. Bagaimana Islam itu sangat memuliakan manusia. Walaupun manusia itu sudah meninggal, tapi bagaimana Islam memperlakukannya. Itu dihormati. Maksudnya nggak langsung dikubur, dipendam seperti enggak, tapi harus dimandikan dulu, kemudian dikafani, disolatkan, baru dikebumikan. Kemudian menghadap Allah dalam keadaan bersih dan suci. Ialah tadi dimandikan, kemudian dari juga diberikan wewangian, kemudian diwudhukan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengkafani. Oke, siapkan meja atau tempat yang baik, kemudian siapkan kain kafan putih, ya, tali pengikat 3, 5 atau sampai 7. Nah, kemudian ini 3 itu untuk 3 lembar atau lapis kain kafan untuk laki-laki, dan untuk perempuan ada 5 lembar atau 5 lapis. Kemudian letakkan jenazah di atas kain kafan. Kemudian kapas yang wangi, siapkan kapas yang wangi untuk menutupi anggota tertentu seperti kemaluan, wajah, kemudian kedua buah dada, kedua telinga, kedua siku tangannya, dan kedua tumitnya. Kemudian lipatkan kain kafan dari sebelah kanan ke kiri, lalu dari kiri ke kanan, dan seterusnya. Sebenarnya ini tidak cukup hanya seperti ini, kita harus praktek sebenarnya, tapi ya karena pandemi seperti ini, kita ya sementara menggunakan, kita jelaskan dulu di PowerPoint. Jadi kalau kesempatan sudah tidak, pandeminya sudah berakhir, maka kita sebenarnya seperti ini harus praktek, tidak cukup dengan teori saja. Kemudian ikatkan tali dengan simpul hidup. Nah, ini jangan ditali pati ya, nanti susah ketika membuka waktu mau dikubur itu kan dibuka semua nanti talinya itu. Kemudian berilah wewangian kecuali mayat yang mati dalam ketika ihram atau haji. Kemudian setelah itu jenazah siap untuk disolatkan. Hikmah dari mengkafankan jenazah yang pertama adalah memelihara kemuliaan jenazah. Ini jenazah kan harus dikafani, ditutup auratnya seperti itu. Ini bentuk kemuliaan Islam, memuliakan manusia atau jenazah. Kemudian menutup aib jenazah. Nah, ya, misalnya di dalam tubuhnya ini ada aib tertentu, maka dengan dikafan ini akan tertutup, ya, seperti itu. Kemudian manusia adalah sama di sisi Allah, artinya orang kaya, orang miskin, orang pangkat, jenderal, profesor sekalipun, kalau meninggal ya semuanya akan dikafani dengan kain berwarna putih, nggak pandang bulu, ya. Walaupun nanti orang kaya, orang pangkat nanti kafannya misalnya dengan warnanya emas atau nggak ada, semuanya tetap dikafani dengan kain putih. Itu menunjukkan penyetaraan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Semua manusia itu sama, kecuali yang membedakan itu adalah derajat ketakwaan dari masing-masing. Ini cara mengkafani jenazah. Yang pertama, hendaklah disediakan tali pengikat sebanyak 3 atau 5 utas yang diletakkan di bawah kain kafan. Kedua, hendaklah disediakan 3 lembar kain kafan untuk laki-laki. Adapun perempuan 5 lembar kain kafan, dibentangkan dengan disusun, kain yang paling lebar diletakkan di paling bawah, setiap lembar disapu dengan wangi-wangian atau minyak wangi yang tidak mengandung alkohol agar jenazah tadi wangi. Yang ketiga,
Hendaklah disediakan kapas yang disebut dengan wangi-wangian atau kayu cendana yang digunakan untuk menutupi anggota tubuh tertentu tadi seperti mata, mulut, buah dada, kemaluan, dan lain-lainnya. Keempat, angkatlah mayat tersebut dengan hati-hati, kemudian baringkan di atas kain kafan yang sudah dibentangkan tadi. Kalau laki-laki berapa? Ada 3 lembar, 3 lapis. Kalau perempuan ada 5 lembar atau 5 lapis. Tutupkan jenazah itu dengan kapas yang telah disediakan pada bagian-bagian yang telah disebutkan di atas. Kemudian yang keenam, hendaklah kain kafan tersebut diselimutkan atau ditutupkan dari lembar yang paling atas sampai lembar yang paling bawah. Kemudian ikatlah dengan tali dari kain yang telah disediakan sebanyak 3 atau 5 ikatan. Semua tali pengikat mayat hendaklah disimpul hidup ya, jangan tali pati di sebelah kiri. Sebelum diikat di bagian kepala, benarkan warisnya, ahli warisnya, untuk melihat atau menciumnya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah mensolati jenazah. Ya. Sholat jenazah, sholat yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal, kemudian jenazah telah syarat sah sholat jenazah telah dimandikan, kemudian jenazah telah dikafankan, kemudian yang ketiga dihadapkan ke kiblat, dan yang keempat jenazah berada di hadapan orang yang sholat. Nah ini rukun sholat jenazah, kita niat juga. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu, kemudian membaca 4 kali takbir. Adapun takbir pertama, kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian yang takbir kedua, kita membaca sholawat, ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu yang paling pendek. Kemudian yang keenam, mendoakan mayat selepas takbir ketiga dan keempat. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau laki-laki atau perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'afu anha, dan seterusnya. Kemudian memberi salam selepas takbir keempat. Ini adalah rukun salat jenazah. Ini kedudukan imam ketika salat jenazah. Untuk mayat laki-laki, jenazah berada di depan imam, imam menghadap ke kepala jenazah. Ini posisinya ya. Ini kepala jenazah, ini arah kiblat. Nah, ini imamnya di posisi ini sebelah dari kepala jenazah, itu untuk mayat atau jenazah laki-laki. Kalau untuk perempuan berhadapan dengan pinggang jenazah, kepalanya di sebelah kanan imam. Nah, ini kan pinggang jenazah. Nah, posisi imam di sini. Kalau laki-laki tadi di sebelah kepalanya, kalau perempuan, jenazah perempuan di sebelah pinggangnya, seperti itu. Doa bersama untuk jenazah. Ini hikmah kita melakukan sholat jenazah. Yang pertama, memberi penghormatan dan kasih sayang kepada si mayit atau almarhum atau almarhumah. Kita memberikan penghormatan, mendoakan. Sholat ini kan tujuannya mendoakan si mayit agar mayit ini diampuni dosa-dosanya dan diterima amal baiknya. Menimbulkan keinsafan. Ini juga menjadi pembelajaran bagi yang hidup ya. Pembelajaran bagi yang hidup bahwa kita hidup ini tidak selamanya, kita akan meninggal, dan kita juga kita akan disolatkan. Jangan sampai kita selama hidup itu tidak pernah sholat ke masjid, tiba-tiba sholat itu terakhir kita meninggal, kita disolatkan di masjidnya itu ya. Di sholat kita itu hanya ketika kita meninggal disolatkan oleh orang banyak. Jangan sampai seperti itu. Kita hidup kita harus menjaga sholat. Karena sholat adalah nanti yang pertama kali diminta pertanggungjawabannya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Jadi yang pertama kali ditanyakan, diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di akhirat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan menjadi baik. Tapi jika sholatnya buruk, maka rusaklah seluruh amalnya.
Kemudian memohonkan rahmat Allah kepada si mayit dan mengeratkan silaturahim dengan keluarga si mayit. Itu hikmah dari salat jenazah. Kemudian yang keempat adalah mengiring dan menguburkan. Nah, ini. Wajib menggul mayat dan mengikutinya. Hal ini termasuk hak mayat muslim atas kaum muslimin lainnya. Adalah diantar diiringi mayat itu dikafan, dikuburkan. Dan pahala dari menyolati dan mengiringi jenazah, man shalla ala janazatin walam yattabi'ha falahu qirat, fa in tabi'ha falahu qiratani qila wa mal qiratani qala azwaruhuma mislu ukhudin. Barang siapa yang menyolatkan jenazah namun tidak mengiringnya, maka baginya pahala 1 qirat. Jika ia sampai mengikutinya atau mengiringnya sampai ke makam, baginya 2 qirat. Dikatakan apa itu qirat? Wa mal qiratan ya Rasulullah. Qirat itu adalah semisal dengan gunung Uhud. Itu kata Rasulullah. Wa mal qiratani qala azwaruhuma mislu Uhud. Salah satu qirat itu semisal dengan gunung Uhud. Berkata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kami para wanita dilarang untuk mengiring jenazah, namun larang itu tidak ditegaskan atas kami. Artinya makruh bagi wanita untuk mengiringkan jenazah atau mengantarkan jenazah ke kubur. Nuhina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina. Kita dilarang tapi larang itu tidak keras. Bagi wanita yang mau mengiringkan jenazah. Wajib hukumnya untuk mendalamkan kubur, meluaskannya, dan membaguskan galiannya. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Ihfaru wa ausi'u wa ahsinu. Galilah, luaskanlah, dan baguskanlah. Nah, posisi liang kubur atau liang lahatnya seperti ini. Ada yang lurus, kemudian di tengah, dan ada yang seperti ini menjorok. Barat. Ini adalah lahat yang masuk tadi kiblat ini ya. Ini beluk syak. Ini di tengah-tengah. Dibuatkan lubang lagi ini. Kalau ini di menjorok ke arah kiblat. Itu namanya lahat, yang ini namanya syak. Nah, ini yang dinamakan yang lahat. Nah, ini namanya syak. Nah, 2 atau orang di dalam kubur. Wazfunu al-isnain was-salasa fil qabri wa qaddimu aktsarahum qur'anan. Kuburkanlah 2 atau 3 orang di satu kubur. Nah, ini yang menguburkan 2 atau 3 orang yang menerima jenazah dari atas, kemudian memasukkan ke dalam liang lahat atau syak tadi. Dan dahulukanlah orang yang paling banyak hafalannya. Mohon maaf, 2 atau 3 orang di dalam kubur. Ada kan sebagian orang itu yang minta dikuburkan di dalam satu liang lahat. Ini boleh. Kayak kuburkanlah 2 atau 3 orang di dalam satu kubur, satu liang lahat, dan dahulukanlah yang mana yang paling banyak hafalan Qur'annya yang didahulukan. Nah, ini yang menurunkan mayat adalah laki-laki. Meskipun mayatnya itu adalah walaupun mayatnya jenazahnya perempuan, tapi adalah yang memasukkannya tadi, yang dibawa ini adalah laki-laki. Lebih utama adalah anggota keluarga, sebagaimana di surat Al-Ahzab ayat 6, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang mukmin dan orang muhajirin. Makam kan dalam keadaan miring ya.
alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika orang itu ditimpa musibah, maka segera dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dimiringkan sebenarnya. Dihadapkan ke arah kiblat. Ini. Saat menurunkan jenazah, bacalah doa Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nah, tali pengikat kepala dan kaki dilepas ya. Tali-tali pengikat tadi yang sudah diikatkan dengan tali simpel tadi dilepaskan. Dan ujung kaki ditempatkan pada tanah, ditutup dengan papan atau bambu. Jangan sampai lupa dicopot tali-talinya tadi, dilepas. Dibeli gelu yang umumnya berjumlah 5 buah, diameter 10 cm. Dan diazankan, kemudian baru diuruk. Tinggi kuburan, menaikkan kubur dari tanah dengan tinggi 1 jengkal atau tidak diratakan, namanya dibuat gundukan seperti itu ya. Berdasarkan hadis riwayat Baihaqi. Nah, seperti ini contohnya. Berdoa, mendoakan dan memohon ampun kepada si mayit. Istaghfiru li akhikum wasallallahu tasbita fa innahu al-an yus'al. Mintakanlah ampun untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan baginya karena ia sedang ditanya. Makanya orang meninggal itu setelah ditinggal oleh pelayatnya yang menguburkan, setelah 7 jengkal meninggalkan dari kuburan tadi, maka datanglah 2 malaikat yang akan bertanya kepada si mayit. Akhirnya inilah adalah rumah masa depan kita, yaitu kuburan. Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 8, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, pasti kematian tadi akan menemui kalian. Jadi sampai kita berlindung misalnya di benteng yang kokoh, yang tangguh, pasti kematian itu akan mendatangi kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah sampai, maka tidak bisa diundur, tidak bisa diajukan walaupun sesaat. Nah, kematian itu pasti akan menghampiri kita. Inilah rumah masa depan kita, yaitu kubur. Hikmah dari menguburkan jenazah agar tidak dimakan oleh binatang buas, supaya tidak berbau, dan juga memuliakan dari jenazah tadi. Wa kafa bil mauti wa'idho. Dan cukuplah kematian ini sebenarnya bagi nasihat. Menjadi nasihat bagi kita semua bahwa kita hidup di dunia ini adalah sementara atau tidak selamanya. Persiapkanlah bekal untuk kehidupan yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di akhirat. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kehidupan dunia ini layaknya kita adalah orang yang menanam. Apa yang ditanam? Ya kebaikan, supaya kita nanti ketika di akhirat juga memanen kebaikan. Cukup wakafa bil mauti wa'idho, dan cukuplah kematian ini sebagai nasihat bagi kita. Sudah punya bekal apa kita? Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa mati nanti adalah bekal takwa. Takwa itu adalah bekal yang terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berikan pemahaman kepada kita semua. Maka kesimpulannya, kita menguruskan jenazah tadi apa? Yang pertama adalah memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan, baru mengkuburkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.